Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mari kita bersama-sama belajar tentang rencana usaha pangan khas daerah. Kita mulai dari peluang usaha. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, baik itu berupa keuntungan, uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kegiatan pengolahan produk pangan khas daerah itu merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, terutama untuk saat ini. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal sehingga tercipta makanan yang benar-benar menunjukkan kekhasan suatu daerah. Saya ambil contoh di kampung susu di daerah lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Di situ ada peternakan sapi perah yang menghasilkan susu. Nah, di sini sebenarnya harusnya ada inovasi baru yang mana susu produksinya itu menggunakan berbagai varian rasa. Selain itu, di sini nanti mungkin bisa jadi sebagai wahana edukasi bagi anak-anak yang ada di sekitar Gunung Lawu maupun yang berada di luar Gunung Lawu, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengolah susu dari hasil perahan susu sapi ini. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi peluang usaha itu ada 4. Yang pertama adalah ide usaha. Ide usaha ini nanti muncul dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Nah, di sini nanti faktor ini atau faktor internal ini berkaitan dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pemahaman seseorang terhadap ide usaha. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Misalnya dengan adanya kesulitan yang dihadapi lingkungan sekitar sehari-hari. Itu bisa menjadi ide peluang usaha. Atau ketika kita mengalami sendiri kebutuhan yang belum pernah terpenuhi dengan baik dan ternyata kebutuhan tersebut dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kita mempunyai kreativitas untuk menciptakan ide usaha tersebut. Berikutnya, resiko usaha merupakan kendala, kegagalan, hambatan, bahaya, atau kerugian dalam melakukan usaha. Hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, permintaan. Nah, permintaan ini misalnya dengan adanya perubahan mode. Dengan perubahan mode otomatis ini nanti ada faktor risiko usaha bagi kita. Kemudian ada perubahan selera. Kemudian terkait dengan daya beli masyarakat atau kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Kemudian faktor yang kedua, perubahan konjungtur. Perubahan kondisi ekonomi yang pasang surut. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi politik maupun kondisi ekonomi itu sendiri di suatu negara. Nah, itu nanti pasti akan berakibat dengan kondisi ekonomi. Selanjutnya, akibat lain bisa berupa bencana alam, perubahan aturan, utamanya perubahan aturan yang berasal dari pemerintah suatu negara, kemudian adanya perubahan teknologi. Kemudian unsur untuk mengurangi risiko usaha, di sini ada 4. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Jadi kita benar-benar harus sadar betul bagaimana cara mengelola perusahaan menjadi perusahaan yang sukses, menghasilkan produk yang diminati, digemari masyarakat. Yang kedua, adanya keinginan yang kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melakukan strategi usaha.
Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di lingkungan usahanya. Adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan cara mengelola modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini kreativitas ini bisa berupa kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ini nanti akan merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap sektor pengurangan risiko usaha. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha itu ada 6. Yang pertama, planning atau perencanaan. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan lebih dahulu, biar nanti tujuan yang kita harapkan betul-betul tercapai. Yang kedua, penetapan tujuan. Ini mutlak harus ada ketika kita akan menciptakan sebuah usaha. Yang ketiga, adaptasi, terutama adaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada inovasi. Di sini nanti dituntut kreativitas kita dalam menciptakan suatu produk yang betul-betul digemari dan berkualitas. Yang kelima, ada pemasaran atau marketing. Kita nanti harus menentukan pemasaran online atau offline yang sebaiknya kita terapkan dalam mewujudkan usaha kita. Yang terakhir ada tekad. Tekad ini berarti kita sebagai seorang entrepreneur janganlah cepat mengeluh dan janganlah cepat menyerah. Terakhir ada pemetaan peluang usaha. Kita mengenal analisis SWOT yang merupakan suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Tentu saja analisis SWOT ini tidak asing lagi bagi kalian. Sejak kelas 10, kelas 11, kalian semua sudah mengenal analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada 4, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness itu merupakan analisis yang berasal dari perusahaan. Tentu saja kita sebagai pengusaha harus tahu kekuatan atau keunggulan dari produk kita dan kelemahan dari produk kita. Ini faktor intern dari perusahaan. Sedangkan untuk opportunity dan threat itu berasal dari luar perusahaan. Kemudian kita lanjutkan ke sumber daya. Sumber daya ini nanti kita mengenal 6M. Material atau bahan. Bahan ini nanti bakal meliputi bahan baku dan bahan penolong. Bahan penolong itu bahan pelengkap supaya produk itu nanti selesai. Itu namanya bahan pelengkap. Kemudian money. Money ini biasanya terkait dengan modal. Sedangkan man atau manusia, dia adalah pelaku manajemen atau bahkan dia adalah tenaga kerja yang digunakan di perusahaan untuk memproduksi sebuah produk. Kemudian ada mesin. Mesin ini nanti berupa peralatan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang kelima ada metode atau method. Method itu merupakan cara kerjanya, cara kerja untuk menciptakan suatu barang atau cara memanage karyawan yang ada di perusahaan. Ini nanti termasuk method. Kemudian yang terakhir adalah market, terkait dengan pemasaran. Bagaimana kita nanti melakukan pemasaran, bagaimana kita nanti melakukan strategi promosi. Selanjutnya rencana pemasaran. Di sini meliputi 6 hal. Yang pertama, membuat brand semenarik mungkin. Usahakan brand itu nanti sebelumnya belum pernah ada dan mengutamakan kearifan lokal. Yang kedua, memperkenalkan usaha makanan ke masyarakat. Wajib ini karena termasuk faktor promosi. Kemudian memberikan potongan harga untuk momen tertentu. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi konsumen. Yang keempat, membangun jaringan atau kerjasama dengan pengusaha lain yang mendukung usaha kita. Menciptakan inovasi pada menu yang ditawarkan. Ini terkait dengan modifikasi. Kemudian terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan atau istilahnya
melakukan pelayanan prima. Kemudian penyusunan proposal, seorang pengusaha sebaiknya menyusun proposal sebelum memulai usaha. Sedangkan isi proposal terdiri atas 7 item. Yang pertama, visi dan misi. Kedua, maksud kegiatan usaha. Kemudian ketiga, tujuan kegiatan usaha. Keempat, profil usaha makanan khas daerah. Ini menunjukkan kearifan lokal yang ada di daerah diangkat kembali sehingga nanti ikon tersebut akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, strategi pemasaran, kita mengenal 4P, product, price, place, dan promotion. Yang keenam, analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Dan yang terakhir adalah proses produksi. Nah, dalam melakukan perencanaan usaha, semua ini nanti harus dikaji, betul-betul dilaksanakan, supaya nanti visi, misi, tujuan kita untuk melakukan usaha benar-benar tercapai. Dengan prinsip kita menggunakan biaya kecil, untungnya besar, namun tidak merugikan para konsumen. Sementara itu, semoga materi kita hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.